Ini adalah salah satu contoh sikloalkana dengan adanya substitusi. Jadi di sini kita lihat sebuah sikloalkana itu mempunyai 3 buah substitusi. Kemudian bagaimana kita memberi nama dari substitusi ini atau sebuah struktur secara keseluruhan. Sama konsepnya seperti alkana juga. Yang pertama, kita mengetahui mungkin umumnya akan melihat seperti ini, tapi kalau kita uraikan, maka akan tergambar seperti ini. Diuraikan ini akan mempertegas posisi karbon yang sebelumnya hanya bentuk sudut, kemudian posisi hidrogen, kemudian kapasitas masing-masing karbon atau hidrogen. Jadi semua akan terbaca seperti ini. Jadi ini struktur di sini di kiri sama dengan struktur yang di kanan. Bedanya yang di kiri bentuk sederhana tanpa menguraikan karbon hidrogennya. Yang di kanan ini dituliskan semua karbon dan hidrogennya. Posisi alkil memang yang paling sering dituliskan. Kemudian kita mencoba memberi nama. Nama di sini sama seperti alkana tadi. Kita akan melihat posisi substitusi terdekat berikutnya. Bedanya dengan alkana, pada sikloalkana salah satu substitusi itu akan menjadi nomor 1. Salah satu substitusi akan menjadi nomor 1. Bagaimana kita memulainya? Kita bisa melihat substitusi terdekat berikutnya dari nomor 1 tersebut. Misalkan di sini kita tentukan bahwa nomor 1-nya adalah di sini. Nomor 1. Kemudian kita coba lihat ke kanan. Kita coba memberi penomoran ke arah kanan seperti ini. Yang kedua, ini ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa melihat setelah nomor 1 itu memiliki jarak 2 buah karbon untuk ketemu dengan substitusi berikutnya. Jadi akan terbentuk 1,4, kemudian terpisah 1 lagi karbon, baru ketemu di nomor 6. Dari sini kita bisa melihat ada jarak yang jauh dari nomor pertama ke substitusi berikutnya. Maka bisa kita pertimbangkan untuk mencari posisi terdekat berikutnya. Kemudian bisa kita lihat, kita mulai dengan ke kiri ya. Ini yang pertama, kemudian bagaimana kalau kita coba seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam. Nah, kalau seperti ini, maka akan ada pada nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 4. Karena ini hanya satu karbon substitusinya ini, alkilnya 1 karbon, berarti namanya adalah metil. Ini namanya adalah metil. Kemudian namanya adalah metil. Kemudian kita tahu bahwa di sini ada 3 buah karbon. Kalau 3 berarti kan kita akan membeli awalan tri. Namanya adalah trimetil. Jadi 3 buah alkil.
Nah, jadi kita akan menggunakan penomoran yang ini. Dari yang 1, 2, 3, 4. Jadi kita tidak menggunakan yang ini ya. Ini tidak kita gunakan. Kemudian nama akhirnya, karena kita menggunakan tata nama sikloalkana. Tata nama sikloalkana tadi, berarti kita akan memberi awalan siklo dulu. Kita akan memberi awalan siklo. Kemudian ada 6 rantai karbon. 6, maka namanya adalah heksana. Nah, namanya adalah 1,2,4 tri, karena ada 3, trimetil sikloheksana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sikloheksana. Jadi itulah namanya. Kemudian untuk rumus umum dari sikloalkana ini adalah CN H2N. Jadi rumus umumnya adalah CnH2n. Dengan rumus umum kita bisa mengetahui rumus molekulnya dengan mudah, sama seperti prinsip alkana atau alkena ataupun alkuna. Di sini coba kita hitung rantai karbonnya ya. Ini misalkan tadi, ini kita ketahui ada 6 rantai karbon. Kemudian kita hitung lagi, jadinya memiliki setelah 6, ini yang ke-7, karbon yang ke-7 ya. Karbon ke-7, ini karbon ke-8, ini karbon ke-9. Jadi bisa kita tuliskan C9, kemudian H-nya 2 kali N, N-nya adalah 9, maka hasilnya adalah C9 H18. Jadi kalau kita menggunakan rumus, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba buktikan dengan menghitung langsung. Jumlah karbon dan hidrogennya. Bisa kita buktikan ya. Ini tadi karbon yang ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5, 6, 7, 8, ini yang ke-9. 9 sama ya, sesuai. Kemudian kita kembali mencoba menghitung untuk hidrogennya. Kita coba hitung. Di sini ada, ini kita mulai dari mana ya? Mulai dari sini dulu. Ini 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, 4, 5 tambah 8, 5 tambah 3 sama dengan 8, 8 ke sini, 8 tambah 1 ya, hasilnya 9. Ada 9, kemudian sini ke 10, ini ke 11, ini ke 12, ke 12 tambah 3 hasilnya 15, hanya ada 15, kemudian 15 di sini ada 3, 15 tambah 3 sama dengan 18. Nah, jadi sesuai. Jadi sebenarnya untuk rumus molekul sikloalkana ataupun alkana itu kita bisa dengan mudah menentukannya dengan mengetahui jumlah karbonnya terlebih dahulu. Jadi apabila kita mengetahui jumlah karbon dari struktur utamanya dan jumlah juga dari
substitusi atau cabangnya, masukkan rumus, maka hasilnya pasti akan sesuai. Jadi mudah kita menentukan rumus molekulnya. Kasus ini bisa memang kita gunakan yang memang memiliki rumus umum seperti alkana, sikloalkana, alkena ataupun alkuna.